Kabar horor. Selamat malam, salam sejahtera para sobat kahor dimanapun Anda berada. Masih dengan Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa masih melanjutkan dari cerita sebelumnya tentang kisah 2 tahun kesurupan Raja Lea dari Pulau Dewata. Oke, langsung saja, tak perlu banyak basa-basi. Tonton terus channel ini. Kalau belum subscribe dulu biar enjoy. Selamat menikmati. Hawa yang sejuk dan sinar mentari yang lembut khas alam pedesaan menyambut Amir yang sedang bepergian ke rumah mertuanya. Mentari telah membuka matanya dan memulai kehidupan di hari ini. Setelah semalam kembali bergelut dengan kegaiban lagi, setelah sekian lama dia hentikan di dalam hidupnya. Amir melihat istri dan kedua anaknya saat naik motor jadulnya itu. Mereka sudah membaik kondisinya seperti sedia kala. Namun sungguh sangat beresiko jika mereka tetap tinggal di rumah barunya si Amir ini. Saat sampai di rumah mertua, Amir disambut mertuanya dengan tatapan sayang. Tatapan sayang yang juga sama kepada cucunya. Mereka pun duduk berempat di ruang tamu, sedang kedua anak-anak Amir langsung bermain dengan anak tetangga sebelah. Amir dan istrinya menjelaskan semua kejadian yang telah mereka lewati kemarin kepada mertuanya. Dan syukurnya mereka memahami apa yang sedang dihadapi oleh Amir. Meski dia sudah melanggar janji dengan istrinya dan mertuanya untuk tidak bergelut lagi di dunia pergaulan. Tapi karena ongkosnya atau biayanya atau amplopnya ini sangat besar, Amir terpaksa harus kembali lagi bergelut di dunia ilmu astral itu. Wah, nggak apa-apa nak. Janji sampean dulu kan belum ada tujuannya untuk membantu orang lain. Kalau masalahnya separah ini, kami dan istrimu juga mendukung. Apalagi sudah menyangkut nyawa orang. Jelas abah mertuanya Amir. Ya, terima kasih Pak atas dukungan dan semangatnya, jawab Amir lirih. Terus rencana kamu habis ini apa nak? Tanya abah mertua Amir lagi. Saya akan berkomunikasi sama guru dan kawan-kawan saya Pak, untuk mencari jalan keluar terbaik untuk masalah ini Pak, jelas ya Amir. Oh ya sudah. Gini aja nak, secepatnya kamu selesaikan masalah ini, biar tidak ada korban yang lain ya, perintah abah mertua. Iya Pak. Setelah itu Amir berpikir mau kembali ke rumah. Saat perjalanan di tengah desa, Amir bertemu dengan Imron yang sedang duduk sendirian di pos kampling depan gang rumahnya. Wajah lesu dan sedih bergelayut menyelimuti dirinya. Hei Ron, ngapain kamu duduk gak jelas? Kayak orang kalah main dadu aja kamu ini. Kata Amir dari samping pos kampling yang mengagetkan si Imron. Mas Amir, biasalah mas, banyak masalah nih. Ngomong-ngomong dari mana mas? Tanya si Imron. Ini Bron, dari nganter istri sama anak-anak ke mertua di desa sebelah, jawab si Amir. Loh mas, kemarin malam di depan rumah mas dan di jalan-jalan kok ada yang aneh ya mas? Tanya Imron penasaran. Weh, aneh apaan Bron? Tanya lagi si Amir. Waktu tadi malam mas, pas aku jaga sama Huda, Rizky dan Sony, kami melihat banyak orang berpakaian perang ala adat Jawa mas. Kayak pasukan zaman dulu mas. Terus ada kabut-kabut gak jelas gitu mas. Banyak banget. Jelas si Imron. Aduh mampus aku. Anak buah Lea semuanya memperlihatkan wujudnya semua. Weleh. Bisa diusir aku dari kampung kalau begini, ucap si Amir dalam hatinya. Terus kamu melihat ada apa lagi Bron? Tanya si Amir menyelidik. Ya itu mas, kelihatan banyak orang di daerah sekitar rumah mas Amir tadi malam. Terus karena penasaran, kami berempat mau mendekat. Ya mau nanya lah mas. Tadi malam waktunya aku kan jaga mas. Kalau ada apa-apa kan bisa bahaya di kampung mas. Jelas si Imron. Waktu kita baru turun dari pos belum sampai 5 langkah,
Kok tiba-tiba semua orang yang banyaknya berjibun tiba-tiba hilang semua, Mas? Heran aku, Mas. Memang ada apa sih, Mas? Tanya Imron semakin penasaran. Dan daripada orang-orang kampung pada ribut bin kipo, akhirnya Amir beri penjelasan, tapi dengan syarat jangan kasih tahu warga biar tidak panik. Tak apa-apalah kalau sama temen ronda 3 orang kemarin, tapi tetap Amir suruh menjaga mulut semua. Oh alah, si Tono itu ya, Mas, yang kemarin waktu bawa tamu bule ke rumah Mas. Pantesan, pasti dia bawa sial kalau kesini. Awas kamu, Ton, kata Imron yang ikut kesal dengan Tono. Gini, Mas, sampean gak curiga kata, Mas? Sekarang warga sekampung ini banyak yang sakit. Masa satu rumah 4 orang sakit semua? Ada juga yang kesurupan, Mas. Tanya Imron membuat Amir ini kaget. Waduh, masa sih, Imron? Tanya Amir kaget. Iya, Mas, tuh keluarga si Sony, istrinya sekarang badannya panas, anaknya mencret, sedangkan anak satunya lagi panas juga. Aku tadi sempat ketemu Sony, katanya dia juga lagi masuk angin. Aduh, kacau, Mas. Mas gak kerasa apa masuk kampung kita biasanya rame, dari tadi pagi sepi sekali. Jelas sih, Imron. Istriku dan anak-anakku juga sakit, Mas. Badan mereka panas semua. Aku saja ini gak enakan badan, Mas. Makanya aku di sini sekarang, Mas. Ya sambil cari angin lah. Tambah si Imron. Waduh, ya gimana ya, Bron? Ya gak tahu aku, Bron. Karena aku habis subuh udah keluar desa. Ini saja baru dari rumah mertua, Bron. Jawab si Amir kepada Imron. Oh iya, bener juga, Mas, kata kesampaian ini ya. Jawab si Imron lagi. Waktu itu Amir merasa tidak enak sama Imron dan warga di kampungnya. Nanti dikira Amir ini yang bawa bencana. Dan Amir berpikir secepatnya untuk meredam aura jahat yang sudah menyebar di kampung ini. Saat itu juga langsung Amir ambil kesimpulan untuk meminta bantuan kawan-kawan sang pemuja ilahi. Bron, kamu bisa gak malam ini mengumpulkan kawan-kawan sang pemuja ilahi, kawan-kawan yang ahli ibadah, untuk sholawatan di rumahku? Ya mulai jam 10 atau jam 11 malam lah, sampai jam 12 gitu. Gak lama-lama kok. Pinta Amir dengan cepat. Gimana ya, Mas? Ya bisa-bisa, Mas. Memang untuk acara apaan sih, Mas? Tanya Imron heran. Ya pokoknya sholawatan saja, Bron. Tapi aku minta minimal 40 orang ya. Kalau lebih dari 40 lebih bagus. Pinta si Amir. Wah beres, Mas. Tapi ya jangan lupa kopi, rokok, sama jajannya, Mas ya. Jawab si Imron. Wah kalau itu beres, Bron. Ntar biar Tono yang atur. Sahut si Amir cepat. Loh, kok ada Mas Tono lagi, Mas? Tanya si Imron. Ya biar dia yang tanggung jawab, Bron. Jawab si Amir lagi. Selesai dengan Imron saat itu juga, langsung Amir menelpon si Tono. Tut. Telepon pertama tidak diangkat. Telepon kedua juga sama tidak diangkat. Halo, Assalamualaikum. Salam si Amir kepada Tono. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Mas, ada apa? Maaf lagi di jalan ini. Jawab Tono dengan santai. Wah, etan kamu, alasan saja. Jawab si Amir sudah kesal. Ada apa lagi, Mas? Pagi-pagi kok sudah marah-marah? Jelas Tono dengan ketakutan. Nanti malam ke rumahku ya. Jam 10 acara sholawatan dimulai. Untuk konsumsi kamu urusin ya, kata si Amir dengan nada tinggi. Loh. Kok mendadak sih, Mas? Kata Tono terheran-heran. Udahlah, ke rumahku saja. Atau si Ana kamu urusin sendiri ya. Saya memang gak ngurus. Jelas si Amir. Oh ya, Mas. Beres, Mas. Jawab si Tono. Sudah, ntar aku jelasin kalau kamu sudah di rumahku. Oh oke, Mas. Jawab si Tono dengan mengakhiri panggilan teleponnya Amir. Setelah memberi kabar Tono di depan Imron, Amir langsung menuju rumahnya untuk siap-siap acara nanti malam. Kemudian singkat cerita, jam 7.30 malam atau setengah 8 malam, Tono pun sudah sampai ke rumah Amir dengan mobil sejuta umatnya. Amir dari tadi sudah menunggu di ruang tamu sendirian, dengan wajah kesal dan bingung. Kepikiran, bingung, kalau orang kampung mau protes, terus orang kampung itu mengusir Amir karena dituduh jadi penyebab wabah satu kampung. Suasana rumah Amir yang tenang saat malam hari, apalagi sehabis isya. Angin pun berjalan semiliar membelai indahnya malam yang terang. Hanya hewan sawah dan kebun yang bernyanyi saling bersahutan, tiada henti sampai pagi hari.
Assalamualaikum mas. Salam Tono sambil menjabat tangan Amir dan basa-basi kepadanya. Waalaikumsalam. Setelah itu mereka pun duduk berdua. Dengan suasana tegang dan rasa penasaran, Tono di ruang tamunya Amir. Tono mencoba membujuk Amir dengan menyodorkan rokoknya kepada Amir. Dan mereka awali dengan membakar rokok mentari asal dahaga untuk mencairkan suasana. Gimana mas ceritanya? Kok Mas Amir buat acara dadakan kayak gini mas? Tanya Tono pelan dan penasaran. Gini Ton, orang kampung pada sakit semua nih, gara-gara aura leak dan efek kemarin malam. Anak dan istriku pun jadi korban weh. Terang si Amir. Lah terus, untuk mengadakan acara beginian untuk apa mas? Tanya si Tono berlagak tidak tahu. Edan kamu Ton. Kamu mau lihat saya digebukin masa sekampung gara-gara nolong cewek bulil kamu itu? Jawab si Amir ketus. Wah, enggak mas. Gini ya mas, tak kusangka korbannya jadi kayak gini mas. Merembet makin banyak mas, kata si Tono. Makanya aku buat acara sholawatan di rumah sama ya kawan-kawan, biar cepat meredam aura negatif ini. Jelas si Amir. Oh jadi begitu ya mas. Aku akui memang Mas Amir ini paling inovatif kalau cari solusi. Top dah mas ini, kata si Tono. Maaf ya mas, sebelumnya bantuin aku mau ambil dan siapin konsumsi ya, minta si Tono. Karena sudah aku bawa jauh-jauh dari rumah mas, barangnya masih di dalam mobil kesayangan sejuta umat mas. Jelas tawa Tono sambil berdiri mengajak Amir mengambil makanan dan minuman di mobil hitamnya itu. Ayo, jawab Amir singkat. Setelah itu mereka menurunkan bawaan-bawaan Tono dari mobilnya dan menyiapkan di teras rumah, menunggu kedatangan pemuda-pemuda santri datang. Amir berpikir asik juga sekalian usil sama Tono. Mungkin suasana lagi serius. Pasti si kecap ini mudah disuruh-suruh, batin si Amir. Selesai berberes semua, mereka berdua di teras dengan si Tono. Ton, kamu nanti pimpin tiap hari acara di sini ya, kamu yang pimpin ya, pinta si Amir. Loh, Mas Umar, kamu mau kemana? Jawab si Tono. Ya nggak kemana-mana sih, cuma sewaktu-waktu kalau aku keluar ada sesuatu kamu yang pimpin ya, jelas si Amir. Wah ya siap lah mas. Sama satu lagi Ton, ini acara kan aku buat sampai 40 hari nonstop. Kamu yang pimpin ya, jadi kamu harus puasa mute 40 hari juga. Minta si Amir lagi. Apa mas? Jawab Tono setengah kaget. Lah iya sama puasa, kamu kan mau membantu aku. Kalau nggak bisa mati kamu Ton. Terang Amir kepada Tono. Jam tangan Tono berjalan mengikuti putaran jalurnya. Saat Amir melirik sesekali tangan hitamnya itu. Waktu sudah memperlihatkan jam 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam. Dari depan terlihat si Imron yang dahulu datang, diikuti para pemuda santri juga mulai satu persatu datang. Ada yang sendiri dan ada yang datang bergerombol. Ada yang membawa kuda besi atau sepeda motor, sebagian berjalan kaki. Mereka memakai pakaian khas serba putih, tapi tak seputih kulitnya semua. Maklum kulit eksotis warga pulau tropis. Tapi komando mereka langsung dengan cepat memenuhi ruang tamu dan terasnya si Amir. Posisi mereka berjajar rapi duduk bersila saling berhadapan. Seakan sudah menjadi tradisi bagi para santri ini. Sesaat jumlah jemaah yang Amir minta pada Imron sesuai. Sejumlah 40 orang. Plus ditambah Amir, Tono dan Imron. Singkat cerita, mereka pun melakukan ritual itu bersama-sama dengan khidmat, menjiwai ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati masing-masing, diiringi rebana mengalun menggugah jiwa mereka akan kerinduan dan kebesarannya. Disertai bau harum khas, para santri pemuda ini semerbak memenuhi lokasi ritual mereka dengan belayan angin khas desa di malam hari. Memang acara itu terlihat ramai, tapi yang Amir heran, ada beberapa sosok yang tak dia kenal. Padahal satu grup ini masih satu kampung. Tapi biarlah, yang penting acara tetap lancar. Mungkin pendatang baru juga ingin ikut. Jam 12 malam, acara pun selesai. Para pemuda santri ini sebagian langsung berpamitan pulang karena sudah larut malam dan ada yang merawat keluarganya yang sakit.
Seperempatnya masih tinggal di rumah Amir sambil menikmati sajian kopi, makanan ringan yang Tono sediakan. Mereka para jamaah awalnya tidak ada yang mengetahui maksud dari acara ini, dan Amir memang sengaja tidak memberitahu. Dan memberitahu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Tapi nanti, kalau sudah waktunya, akan Amir jelaskan pada Persatuan Pemuda Santri ini. Sampai akhirnya tinggallah berorang bertiga, yaitu Amir, Tono, dan Imron yang masih menikmati hidangan yang tersaji. "Mas, tadi sore ternyata ada warga Gang 1 dan 4 yang kesurupan," kata si Imron. "Masa sih, Imron?" tanya Amir. "Iya mas, aku sama Mas Huta sempat datang ke rumah orang yang kesurupan itu," jelas Imron lagi. "Wah, sampai segitunya ya mas. Maaf, aku jadi gak enak sama kalian," sahut si Tono. "Ah iya, gara-gara kamu Ton," jawab Imron yang kecewa. Sudah Bron, sudah. Ini sudah terlanjur dan harus kita selesaikan dengan cepat," jawab si Amir. "Iya mas, maaf mas," jawab Tono lagi. "Besok dan seterusnya sampai 40 hari ke depan biar dipimpin sama Tono Bron sebagai tanggung jawabnya," kata si Amir lagi. "Oh ya udah gak apa-apa mas, bagus itu," sahut si Imron. Suasana sedikit pertentangan antara mereka berdua, Imron dan Tono sedikit bisa Amir redam. Karena keluarga Imron menjadi korban juga termasuk Imron sendiri. Dan Amir sendiri usul malam itu untuk mengakhiri suasana malam yang hening dan sudah larut. Setelah Imron dan Tono, Amir suruh pulang. Amir melanjutkan ritual pribadi ke ruangan khusus bagi dirinya sendiri. Ruangan yang gelap di siang dan malam hari, yang berada di salah satu kamar rumah kecilnya. Mencari jawaban akan kebingungan, mencari jalan keluar dalam masalah ini. Suasana hening dan tenang di dalam kamar. Bahkan suara nyamuk pun bisa terdengar dengan jelas di ruangan ini. Amir mengatur posisi duduknya untuk bersemedi, memejamkan mata, menyerahkan diri kepada pemiliknya. Rasa pasrah, ikhlas, dan hanya meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa agar diberi jalan yang diridhoinya. Malam pertama Amir bersemedi antara sadar dan tidak sadar, atau setengah tidur. Amir melihat di depan matanya terjadi bencana banjir bandang yang sangat besar menuju ke selatan. Air banjir yang besar menggulung semua benda di depannya. Serbuan air yang besar itu berhenti mengerucut seolah tersedot di balik gunung. Saat diamati, di balik gunung itu ada sebuah masjid. Dan semua air itu berhenti terus masuk ke dalam tanah di depan masjid. Masjid besar itu terlihat bangunannya belum jadi. Masjid itu juga dikelilingi pohon apel hijau yang ranum buahnya. Dan sebuah papan hijau di depan masjid sebagai identitasnya. Terlihat masjid itu terasa kering sekali bangunannya meski banyak pepohonan apel. Sejenak, Amir langsung terbangun dari keadaan semedinya dan keluar dari kamar, memikirkan apa yang terjadi tadi. Lalu Amir mendengar saat itu musola di depan rumahnya sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tanda sudah hampir subuh. Amir melangkahkan kakinya ke musola untuk menjawab bacaan dan panggilannya, dan mengakhiri hari itu dengan salat subuh berjamaah. Hari kedua, Amir masih di rumah sendirian dan terus melakukan ritual pribadinya siang dan malam, meminta jawaban apa yang menjadi misteri akan Lea di tubuh Ane. Sesekali Amir telepon istri dan kedua anaknya di rumah mertua hanya sekedar untuk menanyakan kabar dari mereka. Saat malam tiba, jadwal ritual dengan para pemuda santri pun dia jalani dengan lancar, sama seperti di hari pertama. Petunjuk hari kedua adalah sama persis seperti hari yang pertama, yaitu banjir bandang menuju ke arah selatan. Hari ketiga, tak ada yang berubah. Gambarannya masih tetap banjir bandang ke arah selatan. Akhirnya, Amir menyimpulkan bahwa jawaban dari ritualnya dan semua masalah ini adalah di selatan. Arah selatan dari tempat tinggalnya adalah tempat kelahiran Ken Arok. Tepatnya di bumi Ongisnade atau Singoedan. Di sanalah nanti Amir akan berburu mencari jawaban dari gambaran 3 hari yang dia dapat. Fik
Amir memutuskan untuk mencari rekan yang bisa diajak membolang tak jelas. Inilah kesedihannya. Sebenarnya jikalau masuk sisi dunia lain, pasti banyak teka-teki silang yang harus diungkap. Tentunya dengan logika dan semua petunjuk. Secara harus rela untuk meninggalkan istri dan anak-anak untuk beberapa waktu. Yang dia pikir, orang yang paling tepat menemani berkelana mencari jawaban itu adalah Imron, teman seprofesi dan tetangga karibnya. Siang yang terik itu, Amir langsung mengunjungi Imron ke rumahnya. Dari samping rumahnya, Amir datang saat itu Imron lagi rebahan sendiri di rumahnya. Karena Amir juga tahu saat itu sungai lagi kering. Jadi jadwal untuk mencari ikan berhenti sejenak. Ron. Suara Amir mengagetkan dirinya yang lagi mager di kursi bambunya. Mas Amir, jawab Imron seraya membangkitkan tubuhnya dan merapikan baju serta rambutnya. Bron, nanti sore bisa nggak ikut saya? Paksa si Amir kepada Imron. Emang ada apa sih mas? Tanya Imron dengan heran. Di situ Amir sedikit ceritakan petunjuk yang telah dia dapat selama 3 hari terakhir. Imron mulai memahami apa yang Amir jelaskan dan diinginkan. Dan Imron pun mengiyakan permintaan Amir tanpa ada penolakan sama sekali. Saat itu juga dia minta waktu untuk berkemas dan berpamitan ke istrinya. Untungnya kondisi istri dan anaknya sudah sehat seperti sedia kala. Amir pun kembali ke rumah untuk bersiap dan berkemas, membawa bekal seperlunya. Kepada istri dan kedua anak Amir hanya dia kabari saja bahwa Amir akan berpergian beberapa hari ke selatan untuk memenuhi panggilan sang petunjuk. Karena untuk perjalanan ke selatan, Amir tidak bisa menentukan kapan pulangnya. Waktu menunjukkan pukul 16 atau 4 sore. Imron sudah ada di rumah Amir membawa tas ransel sedang. Imron pun juga sama. Mereka membawa motor besutan Jepang bermerek seperti nama sirkuitnya, Yamaha. Singkat cerita, Amir melajukan pelan motor jadulnya dengan rasa penasaran akan jawaban itu dan mengamati suasana sekitar menuju selatan. Mereka memang sengaja berjalan pelan karena ingin mencari masjid yang sama dengan mimpi Imron sejak 3 hari yang lalu. Pencarian ini membuat Amir sedikit kayak orang gila, tanpa tujuan yang jelas. Selama 3 hari, mereka berjalan-jalan ke selatan, di daerah pesisir mengunjungi dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, dan dari musola ke musola, dari jalan ibu kota sampai ke desa, bahkan jalan setapak yang dia lalui. Sampai akhirnya, Amir menemukan gambaran masjid itu dari kejauhan. Dan Amir menganggap itu adalah sesuai gambaran yang dia dapat saat ritual. Amir melalui jalan desa yang kanan kirinya sudah banyak rumahnya. Waktu itu di HP-nya sudah menunjukkan jam 11.30 hari atau siang atau setengah 12 siang. Itu adalah hari Jumat. Hari di mana Amir akan melaksanakan kewajibannya sebagai muslim yang taat. Amir berhenti dulu, sholat Jumat dulu di masjid yang dia temuinya di pinggir jalan. Kemudian setelah sholat Jumat, Amir pun kembali meneruskan perjalanan. Amir merasa semakin dekat dan mendekati masjid itu tampak nyata. Dalam batinnya, pas sesuai seperti yang ada dalam mimpi 1000%. Tapi anehnya ada aura negatif. Aura kebencian dan aura persaingan yang membungkus bangunan masjid itu. Amir pun sudah sampai di masjid itu secara nyata. Amir sendiri heran kenapa ada masjid, hawanya serta suasananya seperti ini. Amir masih ingat waktu itu sudah selesai waktu asar. Amir langsung mendekat menuju ke masjid itu untuk menunaikan ibadah sesuai keyakinannya. Selepas itu, Amir yang ditemani Imron duduk di teras masjid, melihat seorang kakek tua yang sedang tiduran sendirian di ujung teras masjid. Berpakaian baju koko putih, bersarung biru, dan bersongkok khas hitamnya di kepala. Wajah keriput menghiasi wajah kakek ini. Kulit khas coklat keriput yang menempel di badannya. Amir dan Imron mendekati kakek itu mencoba berbasa-basi sebelum keinginannya untuk mencari informasi dia sampaikan pada sang kakek ini.
Assalamualaikum, Mbah. Mbah, ini desa apa ya, Mbah? Tanya Amir pelan. Oh, waalaikumsalam. Ini desa petunjuk, Mas. Jawabnya pelan serta langsung duduk membenarkan posisinya dan menghadap Amir. Loh, sampean ini dari mana, Mas? Tanya si Mbah yang tidak dia kenal itu. Dari Mojokerto, Mbah. Dari bekas ibu kota Majapahit. Jawab Amir pelan. Loh. Ada apa, Mas? Kok bisa sampai kesasar kemari? Tanya Mbah itu serius. Akhirnya Amir menceritakan apa yang dia alami selama mencari petunjuk dan masalah yang dihadapi saat ini. Sampai bisa ia terdampar di selatan pulau ini yang terpencil. Saya biasa di sini dipanggil Mbah Salman. Takmir masjid sini, Mas. Jelas Mbah Salman dengan tatap yang sayu. Ayo, Mas, ikut ke rumah saya dulu. Kasihan jauh-jauh. Ajak Mbah Salman dengan senyum tipis. Seakan sudah tahu apa yang Amir maksud untuk mencari petunjuk dan jawaban apa yang dia alami. Amir sendiri heran. Kenal belum 1 jam sudah mengajak ke rumahnya. Apa dia sudah percaya juga yang Amir ceritakan barusan? Masa bodoh. Aku ikutlah, batin si Amir. Saat itu Amir dan Mbah Salman berjalan menuju ke rumahnya. Sedang Imron menuntun motor butut si Amir untuk mengikuti di belakang. Terlihat rumah Mbah Salman terbuat dari kayu dan masih beralaskan tanah. Rumah sederhana, berdinding papan kayu dengan beberapa jendela di depan dan samping kirinya. Menandakan rumah desa yang sangat sederhana. Di terasnya tersedia 1 kursi kayu panjang terbuat dari bambu. Rumah yang nampak alami tanpa adanya pewarna yang menghiasinya. Saat masuk ke dalam rumah, di ruang tamu, hanya ada beberapa kursi dan meja tua yang melengkapinya, serta 2 almari dari kayu berpintu kaca dipenuhi kitab-kitab kuning. Meja-meja pun tampak beberapa tumpukan kitab tua dan Al-Quran. Banyak juga kitab itu, sampai yang diselipkan ke beberapa lubang kecil di bagian dinding kayu dan sandaran kursi. Dinding kayu ruang tamu Mbah Salman banyak dipajang beberapa foto Mbah Salman dengan para pemuka agama terkenal di negeri ini. Amir sendiri tidak tahu siapa Mbah Salman ini sebenarnya dan apa maksud dari semua ini. Tapi Amir berpikir orang ini jelas kelihatan orang berilmu dan alim, karena foto itu jelas tidak foto sembarangan. Ayo, masuk dulu, Mas. Pinta Mbah Salman. Iya, Mbah. Silakan, duduk sebentar. Iya, Mbah. Mbah Salman langsung masuk ke belakang rumah, sedang Amir dan Imron langsung duduk di ruang tamu untuk menunggu beliau. Setelah 5 menitan, Mbah Salman keluar dengan membawa nampan berisi kendi air putih. Kendi itu adalah teko berbahan tanah liat yang dibakar, dilengkapi 3 buah gelas terbuat dari bambu. Mbah Salman langsung menuangkan air putih ke 3 gelas di hadapan mereka dan memulai membuka obrolan dengan Amir dan Imron. Mari, Nak, diminum dulu airnya ya, kata Mbah Salman sambil ikut duduk di kursi kayu di depan mereka berdua. Iya, Mbah. Mbah, sendirian di rumah ini, Mbah? Tanya si Imron. Iya, Nak, saya sendirian. Karena istri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, jawab sedih Mbah Salman. Oh, maaf ya, Mbah, sahut Amir dengan rasa tidak enak karena membuka kenangan pahit dalam hidupnya. Oh, nggak apa-apa, Nak, tenang saja. Ada anak saya yang tinggal sebelah rumah ini, Nak. Itu anak semata wayangnya Mbah, kata Mbah Salman disertai tawa kecilnya. Sejak kamu menjelaskan masalah kamu waktu di masjid, Mbah tahu apa yang kalian cari kemari. Karena Mbah 3 hari kemarin mimpi ada anak muda persis seperti kamu. Dan Mbah lihat pemuda itu sedang bingung. Terekam Mbah Salman. Dalam hati Amir kok bisa serba kebetulan. Padahal mampir ke rumah Mbah ini tadi sebenarnya hanya iseng saja dan mau numpang istirahat. Duh, benar, Mbah. Saya sedang bingung menghadapi masalah besar, Mbah. Dan saya sendiri butuh petunjuk dan banyak pencerahan.
Pasrah si Amir kepada mbah itu. Oh, jadi tentang masalah yang kamu ceritakan di masjid tadi ya? Tanya si mbah itu. Benar, Mbah. Kalau begitu, dari ceritamu tadi, Mbah hanya bisa memberikan sedikit wawasan saja, nak. Untuk solusi, kamu cari dan simpulkan sendiri. Jelas Mbah Salman. Suasana menjelang penjelasan Mbah Salman, semua hening. Dan waktu terasa berhenti untuk mendengarkan penjelasan kakek tua itu. Amir mengambil rokok lintingan tangan sendiri dan menyulut api sebagai pereda ketegangan ini. Hal ini diikuti Imran yang juga ikut terbawa suasana kala itu. Dengarkan ya, nak. Yang kamu hadapi itu sebenarnya adalah salah satu murid dari calon arang yang terkuat. Jelas Mbah Salmanan. Ah? Wajah Amir dan muka si Imran spontan kaget dan pucat bukan kepalang. Calon arang. Kamu sudah pernah dengar legendanya di zaman Raja Airlangga dahulu kan, nak? Tanya Mbah Salman. Hanya anggukan kepala mereka berdua sebagai ungkapan sepakat dan setuju atas pertanyaan Mbah Salman. Seorang calon arang, janda penguasa ilmu hitam yang berasal dari desa Girah, kerajaan Kediri itu kalah dari Empu Barada. Empu Barada sendiri adalah orang kepercayaan Airlangga. Setelah kekalahan calon arang dari Empu Barada, sebagian besar murid calon arang dan pengikutnya lari ke timur Pulau Jawa. Dan sebagian menyebar di timur Pulau Jawa, membawa beberapa ajaran calon arang yang ditulis di daun lontar. Mereka banyak yang mengembangkan ilmu dari gurunya, yaitu calon arang itu. Tapi yang ada mereka semua gagal moksa dan menjadi semacam jenglot untuk kepala reok atau lebih familiarnya sekarang disebut leak. Dan dari beberapa lontar ilmu hitamnya tertinggi itu, ada yang mempelajarinya sehingga menjadi pemimpinnya dan menjadi terkuat. Tapi ya begitulah, nak. Masih gagal moksa. Lah, calon arang bisa moksa saja atas bimbingan Empu Barada. Para murid ini kan hanya mempelajari ilmu calon arang. Jelas tak bisa moksa, nak. Dan leak terkuat inilah yang masuk ke tubuh teman bulemu itu. Amir dan Imran makin tak percaya akan penjelasan Mbah Salman dan hanya geleng-geleng kepala. Kamu tahu ritual atau ibadah mereka? Tanya Mbah Salman yang penuh dengan teka-teki silang. Tidak, Mbah. Jawab orang berdua ini dan menggelengkan kepalanya. Ibadah atau ritualnya untuk golongan ini mereka lakukan di bulan-bulan tertentu. Mereka melakukan ritual dengan berpesta di atas makam anggota keluarganya yang terakhir meninggal. Mereka menari dengan tarian khas mereka, yaitu dengan bertelanjang bulat semua dengan mengitari makam tersebut. Mereka wajib melakukan hubungan badan, bebas untuk semua anggota yang ikut dalam ibadahnya. Laki perempuan minum bebas, minum darah, arak, dan makanannya daging manusia. Mereka memakan daging manusia yang segar dengan cara langsung digigit dan mencabik-cabik jasad manusia itu. Sebuah kenikmatan luar biasa bagi mereka akan hal semacam itu. Amir dan Imran serasa miris, mual dan enek membayangkan sebegitunya aliran kepercayaan mereka. Mereka sebenarnya sama saja, nak, dengan kita. Mereka juga menyembah Yang Esa. Cuma caranya saja beda. Cara mereka ya memang seperti itu dari dulu. Golongan ini dulu hanya bisa tunduk dan hanya bisa dikalahkan oleh Empu Barada setelah membuat wadah ke penduduk seantero kerajaan Raja Airlangga. Karena putrinya calon arang yang bernama Ratna Manggali yang tidak ada pemuda yang melamarnya. Padahal anak calon arang sangat cantik. Tapi penduduk saat itu pada takut melihat kebiasaan ibunya yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Itulah persepsi yang dikatakan oleh Mbah Salman. Oh, benar kalau begitu, Mbah. Makanya setelah sedikit perseteruanku dengan Lea itu, seminggu lalu warga desaku banyak yang sakit dan kesurupan, Mbah. Sahut Amir dengan pelan. Loh, sudah kejadian, nak, di tempat kamu? Tanya Mbah Salman dengan sorot mata tajam.
Sudah Mbah, jawab si Amir. Mbah Salman diam dan masih berpikir. Suasana hati mereka saat itu hening akan ucapan Amir barusan. Dan Mbah Salman kelihatannya tak mau ambil pusing soal kejadian yang menimpa desanya Amir. Untung masih satu desa, nak. Coba satu kecamatan atau satu kabupaten. Bisa jadi heboh kamu, nak. Dulu saja waktu Raja Airlangga, seluruh kerajaannya yang terkena wabahnya. Timpal Mbah Salman. Setelah itu beliau mulai kembali memandang kitab tuanya itu. Kamu pernah dengar, nak, kisah Syekh Al-Bakir penumbal tanah Jawa? Tanya Mbah Salman. Oh, pernah sedikit-sedikit, Mbah, jawab si Amir. Dulu saja saat menempuh ilmu agama, Ono saja tidak sampai lulus karena sudah tidak ada biaya. Gimana mau belajar secara lengkap? Hatinya Amir hanya bisa merasa miskin ilmu saat mendengar cerita dari kakek tua ini. Setelah itu Mbah Salman berdiri dan berjalan mengambil salah satu kitab yang sangat usang, warnanya kuning kehitaman, serta sedikit berdebu dan kelihatannya kertasnya itu sudah rapuh. Mbah Salman kembali ke tempat duduknya dan membuka pelan-pelan kitab itu. Mbah Salman terlihat membaca dalam hati. Suasana tampak hening, sedang Amir dan Imron hanya memperhatikan wajahnya dari depan. Oh ini loh, nak, kalau tak percaya, kata Mbah Salman sambil menunjukkan isi kitab itu kepada mereka berdua, dan mulai menjelaskan kembali tentang isi kitab tua itu. Di awal abad ke-14, Kesultanan Turki yang mulai berekspansi ke wilayah timur jauh ke daratan Asia dengan mengirimkan dai dan para ulamanya untuk menyebarkan agama Allah. Akan tetapi semua itu mengalami kegagalan saat memasuki Asia Tenggara, khususnya tanah Jawa. Dikisahkan mereka para dai sebagian hanya sampai di Laut Jawa saja. Sebagian baru memasuki pesisir utara Pulau Jawa. Saat kedatangan mereka diketahui para pengikut dan murid calon arang ini, mereka akan dengan segera membinasakan di laut jika ketahuan di laut, dan membunuh di pesisir utara Pulau Jawa sebelum masuk lebih ke dalam ke Pulau Jawa. Korban dari para ulama Timur Tengah saat itu sudah banyak, nak, utusan-utusan itu. Akhir cerita Sang Sultan Muhammad I atau Mehmet I ya dalam bahasa Turki, seperti dalam kitab ini, mengirim seorang ulama pilihan yang alim dan warak dan mempunyai banyak karomah dari Persia, kalau sekarang Iran. Kisahkan dalam kitab ini kehidupan Syekh Al-Bakir ini, itu orang yang dikirim itu yang dari Persia. Dari kecil dididik khusus ilmu agama, meteorologi, ekologi, dan geofisika, khususnya ilmu kebatinan dan ahli ru'yah. Di kitab ini, nak, Syekh Al-Bakir termasuk salah satu keturunan Nabi kita kalau dilihat dari nasabnya. Barulah sejak itu golongan ini bisa dikalahkan oleh Syekh Al-Bakir. Kalau sekarang orang-orang Jawa menyebutnya dengan nama Syekh Subakir. Dan proses Islamisasi di Asia Tenggara, khususnya Islamisasi di Jawa, mulai pelan-pelan merasuk dan menyebar ke Nusantara sampai sekarang. Itulah persepsi kata-kata dari Mbah Salman. Jadi garis besarnya, nak, yang disebut dan dibahas dalam kitab-kitab yang Mbah kaji selama ini, yang bisa mengalahkan leak sakti dari calon arang ini, hanya beberapa orang. Ya seperti Empu Barada, Syekh Subakir, beberapa sunan dan beberapa keturunan Syekh Subakir ini. Jelas Mbah Salman. Dalam diamnya Amir, dia menjerit seakan mau menyerah dengan keadaan. Hadah! Sampai sebegitu hebatnya yang melawan golongan pengikut calon arang ini, orang-orang hebat dan terkenal di zamannya. Apa Amir ini sanggup? Dalam batinnya seperti itu. Sedang Amir hanya orang biasa teramat sederhana, tak punya apa-apa dan sedikit ilmu. Dulu saja lawannya saja sekelas empu dan syekh. Sekarang hanya seorang yang tidak ada apa-apanya. Tambah makin kacau saja pikiran si Amir ini. Waduh, iya kalau menang. Kalau kalah,
Bukan hanya keluargaku saja yang binasa, bisa-bisa satu kota bakal terkena imbasnya. Bah, pening juga lama-lama kepalaku memikirkan penjelasan Mbah Salman ini. Batin si Amir. Tapi nak, di akhir kitab ini ditulis pesannya. Hanya kepada yang maha kuasalah kita berserah dan meminta, karena dia maha segalanya. Setiap ilmu datang dari langit, makhluk bumi sebagai wadahnya, bumi pula sebagai sumber dan akhir kehidupan makhluknya. Jelas Mbah Salman. Ding, ding. Tiba-tiba suara ringtone HP jadulnya Amir berbunyi, memanggilnya untuk menghentikan pemberian pencerahan Mbah Salman. Tertera nama Andi, ajudan Mbak Ane yang ingin berbicara dengan si Amir ini. Assalamualaikum mas Amir. Tanya si Andi agak cepat. Waalaikumsalam mas. Ya ada apa? Kok panik? Ada apa di situ? Tenang mas, tenang. Kata Amir penasaran dan menenangkan kepanikan Andi. Ini mas, Mbak Ane lagu kambuh lagi mas. Tolong mas, ini parah mas, dari tadi pagi cuma diam saja. Matanya hanya melotot mas, dan nari-nari lagi gak jelas lagi mas. Sampai sekarang belum makan mas. Waduh, saya khawatir nanti kenapa-napa mas. Rang Mas Andi, ajudannya Mbak Ane ini. Amir ingat suasana di tempatnya itu sangat hening waktu itu. Karena suara telepon Andi dan penjelasannya menghentikan sejenak pembicaraan mereka. Mereka berdua, Imron dan Mbah Salman, hanya memandangi Amir waktu menerima telepon dari Andi. Coba sampean kasih teleponnya ke Ane mas, jawab si Amir. Ya mas. Mbak Ane, Mbak Ane, Mbak. Tanya Amir kepada si Ane. Suara menggeram saja yang terdengar dari telepon, sama seperti waktu pertama kali Tono memberikan telepon kepada Amir saat masih belum kenal si Ane ini. Makhluk laknat, diamlah di situ, jangan siksa kawanku, pinta si Amir dengan tegas dan jelas. Dalam hati Amir terus membacakan mantra memohon kepada Yang Esa untuk menenangkan Lea yang sejak pagi tadi sedang marah. Suara telepon Andi terputus seketika. Amir mencoba menghubungi kembali Andi. Halo, Mas Andi. Tanya Amir kepada Mas Andi. Ya mas. Jawab si Andi. Gimana mas? Waduh mas, Mbak Ane pingsan kayak pertama kali sampai telepon itu mas. Oh ya bagus. Biarkan saja mas. Sebentar lagi juga bangun. Jawab Amir tenang. Oke mas. Nanti kalau sudah sadar aku hubungi Mas Amir lagi ya. Jawab si Andi. Oke siap. Sahut si Amir dengan mengakhiri panggilan itu ke Andi. Kedua mata Imron dan Mbah Salman masih menatap Amir penasaran. Karena suara panggilan itu tiba-tiba menghentikan penjelasan Mbah Salman. Amir sendiri tak menyadari mereka berdua, Mbah Salman dan Imron yang berada di depan dan di sampingnya, memandang Amir penuh rasa penasaran. Ada apa nak? Tanya Mbah Salman. Itu mbah, si Ane yang kenal ya dari tadi pagi lagi kambuh mbah. Rang si Amir. Tapi gak apa-apa mas, Mbak Ane. Sahut si Imron. Oh santai Imron, biasa kayak dulu, ntar siuman sendiri. Jawab si Amir santai. Oh ya sudah kalau begitu nak, kata Mbah Salman. Waktu sudah sore, mereka bertiga ke masjid tadi untuk melakukan ritual sholat jamaah. Singkat cerita, setelah itu mereka kembali ke rumah Mbah Salman setelah atau selepas Isya. Jeda waktu antara asar sampai Isya itu mereka gunakan hanya untuk berbicara masalah keseharian Mbah Salman yang seru dan mendengarkan curhatan Mbah Salman. Tentunya dengan penuh menikmati aura kebencian dan permusuhan yang dia rasakan di masjid itu. Saat Imron dan Amir datang ke rumah beliau lagi, hidangan makan malam sudah disiapkan anaknya yang berada di rumah sebelah. Mereka tahu kalau ada tamu, jadi hidangan itu porsinya ditambah lebih banyak. Sehabis makan malam, Imron dan Amir putuskan untuk menginap di rumah Mbah Salman karena ajakan dan paksaan beliau. Malam semakin larut. Imron sudah tidur dengan nyenyaknya di kamar tamu Mbah Salman. Amir yang tak bisa tidur karena memikirkan penjelasan Mbah Salman tadi sore. Waktu Amir masih rebahan di samping Imron, benda di samping kepalanya Amir terdengar bergetar dan memanggil. Ring, ring, ring.
Suara ringtone HP jadulnya Amir. Suara panggilan teleponnya bernyanyi. Amir melihat HP-nya, ternyata telepon dari Mas Andi. Assalamualaikum, Mas. Sapa Mas Andi. Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Mas? Tanya si Amir. Mas, besok Sabtu siang saya mau ke rumah Mas Amir. Bisa kan ya? Bisa kan? Desa si Andi. Waduh, gimana ya, Mas? Saya masih di selatan, tepatnya di kota Apel sekarang, Mas. Jawab Amir tenang. Masalahnya begini, Mas. Mbak Ana kambuhnya sering lagi, Mas. Dan saya khawatir, Mas. Tolong, Mas. Saya takut kayak kejadian tadi pagi, Mas. Desaknya lagi. Oh iya deh, besok sore saja ya, Mas. Kalau aku belum datang, Mas Andi tunggu saja di rumahku saja ya, kata si Amir. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Jawab Andi dengan senang. Gimana sekarang kondisinya Ana, Mas? Tanya Amir lagi. Alhamdulillah, Mas. Sudah ada perubahan, Mas. Dia sudah sadar seperti waktu pulang dari rumah Mas Amir seminggu yang lalu. Jawab si Andi. Oh, syukurlah kalau begitu, Mas. Aku juga ikut senang. Kalau begitu sampai besok ya, Mas. Pinta si Andi. Ya, Mas. Assalamualaikum. Salam perpisahan dan untuk mengakhiri percakapan mereka berdua lewat telepon. Suasana yang dingin dan tenang di rumah Mbah Salman saat malam hari. Meski belayan angin tak berhembus setelah menerima telepon dari Andi. Malam itu Amir pun semakin gelisah. Mondar-mandir tak jelas dan duduk di teras Mbah Salman sendirian. Dalam kesendiriannya yang masih memikirkan masalah jawaban atas obatnya Ana dan hanya sedikit pencerahan yang dia dapat tadi sore. Sambil memikirkan hal tersebut, Amir termenung dan menikmati rokok lintingan di tangan andalannya serta kopi sisa makan tadi malam. Saat Amir duduk di teras, lamunannya diusik oleh kehadiran Mbah Salman yang keluar dari rumahnya. Beliau juga tidak bisa tidur malam ini. Mereka hanya duduk berdua dengan Mbah Salman ditemani kopi dan rokok lintingan di tangan Amir. Aura positif rumah Mbah Salman menemani juga kalam malam itu. Dalam keheningan malam itu, suara Amir mulai memecah kebisuan mereka berdua karena kabut asap rokoknya hanya bisa terbang membisu. Mbah, boleh saya tanya, Mbah? Kenapa masjid Mbah Salman auranya beda sama rumah Mbah? Tanya si Amir. Boleh, Nak. Tapi yang nggak tahu, Nak, kalau masalah aura, ilmu begituan dan sejenisnya, Mbah buta, Nak, meski Mbah belajar keagamaan lama. Kalau ilmu pasti dan kitab, Mbah akan jawab, Nak. Jelas Mbah Salman. Oh, terus untuk pertanyaan saya tadi sore tentang jamaah Mbah yang sedikit itu, gimana ceritanya, Mbah? Tanya Amir lagi. Oh iya ya, saya lupa, Nak, tadi belum menjawab. Sahut Mbah Salman. Jadi awal mulanya begini, Nak. Saya punya seorang kakak kandung. Kami bersama-sama menimba ilmu di suatu pesantren terbesar di Mataram. Aku dan kakakku menimba ilmu selama 25 tahun. Setelah itu kami kembali ke kampung ini bersama kakak Mbah. Di kampung ini dulu awal masjid belum berdiri ya, Nak. Belum ada yang memegang. Setelah adanya kami, para tokoh masyarakat memilih Mbah ini jadi takmirnya. Pilihan itu dijatuhkan ke Mbah dengan alasan ya Mbah juga tidak tahu. Lah, setelah itu kakaknya Mbah, kakak saya terlihat kecewa dengan keputusan para tokoh masyarakat ini. Mbah ya hanya mengalir saja waktu itu. Sedangkan saudara Mbah waktu itu langsung membuat TPQ di rumahnya. Jelas Mbah Salman. Loh, kemarin kok sampai jamaahnya sedikit, Mbah? Mbah kan ahli kitab. Apa sempurna kewajiban Mbah salat Jumat itu? Tanya si Amir. Ya, anggap saja Mbah masih babat alas mengawali, Nak. Mbah ini juga heran. Meski penduduk sini ini juga banyak, termasuk kakaknya Mbah juga ada di sini, tapi mereka memilih untuk salat Jumat di luar kampung ini. Padahal Nak Amir tahu sendiri, jarak antara masjid kampung ini ke kampung sebelah lumayan jauh dan memang jauh, kata Mbah Salman. Sudah berapa lama, Mbah, kejadian seperti ini berlangsung? Tanya si Amir. Ya, kira-kira 5 tahunan, Nak. Jawab Mbah Salman. Selama itu, masjid yang dipasrahkan ke saya serasa kering.
dan banyak warga seakan acuh akan keberadaannya. Mbah juga sebenarnya heran. Selama itu Mbah tidak punya jamaah yang sempurna, jamaah yang banyak. Wong penduduknya sini juga banyak orang. Jelas Mbah Salman lagi. Dari sini Amir benar-benar merasa diundang rasa kemanusiaannya untuk menyibak misteri di sini. Karena rumah ibadah itu adalah rumah sang penciptanya. Hati seakan tak terima, rumah suci dibuat sebagai pelampiasan nafsu hitam anak manusia. Waktu itu, si Amir langsung mengajak berjalan kaki dengan Mbah Salman malam itu ke depan area masjid yang tak jauh dari rumahnya. Saat memasuki area masjid yang masih beralaskan tanah, suasana malam hari di halaman masjid diselimuti semacam kabut hitam yang membungkus masjid. Aroma busuk di malam hari tercium pekat di area masjid. Mbah Salman juga terheran-heran saat malam itu melihat masjidnya sendiri di malam hari bersama Amir. Dengan sigap, Amir membuat cara agar Mbah Salman percaya dengan apa yang dihadapinya saat itu. "Mbah, coba kedua telapak tangan Mbah angkat. Lihat dan rasakan ya Mbah." Pinta si Amir seraya tangannya menempel ke punggungnya Mbah Salman dari belakang untuk membuka mata hatinya dan merasakan apa gerangan yang menyelimuti masjid ini. Setelah dilaksanakan perintahnya Amir, "Waduh, aduh, wadadadah, wah, aduh, nak Amir. Mbah Salman menurunkan tangannya dengan cepat dan menutup matanya. "Wah, Mbah nggak sanggup melihat seperti ini, nak." Suara Mbah Salman yang spontan merasakan dan melihat sendiri apa yang terjadi di masjidnya. Secara cepat, aura hitam itu menjadi sebuah angin hitam yang membesar mengelilingi masjid. Dari putaran itu, keluar sosok makhluk hitam dan besar seraya menarik tubuh Mbah Salman. Tolong. Saat tubuhnya mulai tertarik ke dalam pusaran oleh cengkraman tangan hitam yang besar itu, Amir segera menarik keluar tubuh tua Mbah Salman dengan sekuat tenaga. Tangan Amir mencoba memutus awan hitam itu yang menyerupai tangan. Bah! Mereka berdua pun jatuh ke tanah. Mbah, gak apa-apa Mbah? Tanya si Amir. "Waduh, gak apa-apa nak. Aku takut nak ada makhluk sebesar itu," jawab Mbah Salman mulai ketakutan. "Ayo kita pulang nak, ayo nak," pinta Mbah Salman dalam ketakutannya. Terlihat tangan hitam itu mau menarik mereka berdua lagi dari pusaran angin hitam tadi, seolah mau melahap mereka berdua. Mereka berdua pun secepatnya berlari menuju ke rumah Mbah Salman. Tolong. Tuh. Suara gadis yang berlari dari arah masuk area masjid yang gelap meminta pertolongan dan menabrak Amir dan Mbah Salman. Padahal mereka baru berlari sekitar 10 meter. Mereka bertabrakan dan sama-sama jatuh tersungkur ke tanah. Saat itu Mbah Salman dan Amir saling memandang dalam keadaan gelap. Akhirnya Amir menggandeng mereka berdua untuk berlari menuju rumah Mbah Salman. Amir tak menghiraukan wanita itu siapa. Yang penting dia mengajak lari sama-sama mencari tempat berlindung di rumah Mbah Salman. Saat Amir berlari dari halaman masjid, dia menoleh ke belakang dan melihat sumber kekuatan yang menyelimuti masjid. Waktu itu Amir melihat pancaran sinar hitam penuh dengan jasad busuk manusia yang bersumber dari kekuatan hitam itu berasal. Ternyata dari semua rumah yang tak jauh dari masjid, letaknya di ujung pertigaan jalan keluar kampung ini. Setelah sampai di rumah Mbah Salman, Amir langsung menuju ruang tamu dan menyalakan lampunya. Akhirnya Mbah Salman bisa mengenali wanita itu dengan bantuan lampu di dalam ruang tamu Mbah Salman. "Oh alah Nduk, tak kira siapa tadi?" tanya Mbah Salman yang masih berdiri dan nafasnya ngos-ngosan. "Iya Pak D, ini Rani Pak D. Aku tadi habis dikejar orang besar hitam dari rumah Pak D." Jelas Rani yang ketakutan dengan nafas tersengal-sengal. "Memang kamu kenapa Nduk? Kok bisa begitu?" tanya Mbah Salman. "Nggak tahu Pak D. Tiba-tiba di kamarku ada sosok orang bertubuh tinggi besar dengan kulit hitam muncul. Orang ini tiba-tiba mau menangkapku Pak D. Aku takut Pak D." Terang Rani yang sambil menangis. "Ya sudah, habis ini biar ditemenin mbakmu di rumah sebelah ya," terang Mbah Salman. Malam itu juga Mbah Salman menenangkan keponakannya dan mengantarkan Rani ke rumah anak Mbah Salman yang ada di sebelah. Setelah kembali dari rumah anaknya, Mbah Salman kembali duduk bersama Amir di ruang tamunya.
Aduh Mbah, maaf ya Mbah kalau jadinya begini Mbah. Saya jadi nggak enak sama Mbah. Sesal si Amir. Nggak apa-apa nak. Setidaknya Mbah tahu sekarang apa yang terjadi pada masjidnya Mbah. Mbah, tadi waktu lari aku melihat pusaran angin itu ke suatu rumah di ujung Mbah. Tanya si Amir. Kemana nak? Tanya Mbah Salman. Itu Mbah, rumah di ujung pertigaan itu Mbah. Tanya Amir lagi. Loh, itu rumah saudara Mbah nak. Rumah kakaknya Mbah. Jawab Mbah Salman kepada Amir. Waduh Mbah, selama ini ada masalah apa Mbah? Waduh Mbah, selama ini ada masalah apa tidak Mbah dengan saudara Mbah? Tanya Amir lagi. Ya ndak ada nak. Sejak selesai penunjukan takmir masjid 5 tahun yang lalu, hubungan Mbah kurang baik dengan kakak Mbah ini, saudara Mbah itu ya. Jelas Mbah Salman. Kurang baik gimana Mbah? Tanya si Amir. Ya begitu nak. Dia selalu memusuhi Mbah dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan nama Mbah di lingkungan kampung ini nak. Jelas Mbah Salman. Ya, selama itu pula cara kakak Mbah untuk menjatuhkan Mbah tidak membuahkan hasil nak. Karena Mbah di sini tidak mencari apapun. Mbah di sini hanya mencari ridho dan mengabdi kepada Tuhan Mbah. Mbah hanya menjaga amanah para tokoh masyarakat kampung ini. Saat Amir mendengar, kasihan juga kepada Mbah Salman ini. Selama 5 tahun diuji seperti ini. Di usia yang tidak muda lagi, Mbah Salman masih tegar menghadapi ujian hal semacam ini dari Sang Pencipta. Ujian dari Sang Pencipta akan diberikan karena tahu hambanya kadar kekuatan yang ada di pundak hambanya ini untuk bisa menerimanya. Serta Sang Pencipta masih sayang kepada Mbah Salman. Akhirnya Amir mengambil inisiatif untuk membantu Mbah Salman. Gini aja Mbah. Mbah, tolong besok pagi Mbah minta maaf ke kakak Mbah ya. Minta si Amir dengan sopan. Untuk apa nak? Serganya. Ya mungkin Mbah ada salah atau apalah. Karena manusia tempatnya salah dan lupa Mbah. Yang penting gini Mbah. Mbah Salman minta maaf dulu saja. Apa salahnya juga Mbah? Kan cuma minta maaf saja kok. Pinta si Amir. Ya boleh nak. Ya boleh. Besok pagi Mbah tak ke rumah kakaknya Mbah ya. Jawab Mbah Salman. Satu lagi Mbah. Setelah minta maaf, tolong Mbah Salman minta bekas air wudhunya kakak Mbah Salman ya. Pinta si Amir lagi. Loh, buat apa nak? Ya untuk Mbah Salman minum. Sisanya Mbah buang di halaman masjid, memutar sampai ke halaman awal Mbah buang ya. Pinta si Amir lagi. Terbesit dalam pikiran si Amir teringat akan cara ini waktu belajar sama Maha Guru pernah digunakan untuk menetralkan tempat suci yang dikotori oleh tangan-tangan manusia dan iblis. Dan dari pengalaman itulah Amir membuat cara ini di masjidnya Mbah Salman, tentunya dengan beberapa mantra dari kitab-kitab Sang Ilahi. Oh ya nak, kalau begitu besok Mbah akan laksanakan. Jawab Mbah Salman tanpa keraguan atas semua permintaannya. Semoga masalah Mbah Salman di sini cepat selesai ya Mbah, kata si Amir. Amin ya nak, jawabnya singkat. Setelah itu Mbah Salman pergi ke dapur membuat minuman dan mengajaknya ngopi lagi di ruang tamunya Mbah Salman. Kelihatannya Mbah Salman sudah tidak takut lagi dengan kejadian barusan. Dia terlihat ingin santai karena belum mengantuk. Mereka berdua duduk dengan menikmati kopi dan rokok yang tersaji untuk menenangkan akan hal yang baru terjadi. Nah Amir, itu tadi keponakan dari istri Mbah yang sudah meninggal. Tapi sampai di umur 39 tahun belum bertemu jodohnya. Jelas Mbah Salman. Loh, kok bisa Mbah? Anaknya tadi kan cantik Mbah. Jawab si Amir. Entahlah nak. Sudah lebih dari puluhan, mungkin ratusan nak yang melamar keponakanku ini. Sejak dia umur 20 tahun, ada yang melamar selalu gagal. Bahkan lebih tragis tahun kemarin. Keponakan kakek ini sudah tunangan. Dan hari pernikahan juga sudah ditentukan. Akan tetapi gagal lagi. Aku sendiri heran nak. Apa yang terjadi pada ponakanku itu? Mbah juga kadang merasa gelisah akan masalah di keluarga almarhum istriku. Tentunya kami juga malu sama masyarakat kampung ini. Bertahun-tahun sampai ibu bapaknya keponakan Mbah itu jarang keluar rumah. Terang Mbah Salman. Oh, Amir hanya manggut-manggut mendengarkan kesedihan atas keponakannya Mbah itu.
Lah Mbah kan ahli kitab, keagamaan, kok masih bingung Mbah? Tanya Amir lagi. Iya nak, tapi bidangku bukan seperti Nak Amir, Jawabnya. Saya dulu hanya menimba ilmu agama sedikit Mbah. Dan saya seperti ini kalau tidak terpaksa karena sahabat karibku yang bernama Tono dan ekonomi keluargaku. Mungkin Amir ini lebih baik jadi petani saja Mbah di rumah. Elak si Amir dengan halus. Dalam pikirannya Amir, urusan si Ane saja belum kelar, ini malah dikasih masalah lagi. Teka-teki Mbah Salman dari sore hari belum saja ketemu. Aduh, bisa gila aku kalau kayak gini terus. Menghadapi masalah datang semua, batin si Amir. Seketika itu juga terbesit atas janjian sama Andi besok di rumahnya Amir. Inilah mungkin alasan yang tepat untuk sementara melarikan diri dari sini, pikir si Amir. Mbah, habis ini saya mau pamit dulu ya Mbah. Karena tadi habis ditelepon Andi, ajudan Mbak Ane, bule yang sakit terkena leak itu Mbah. Pinta si Amir. Oh, yang tadi telepon itu. Tapi kan kamu belum tidur Namir, lebih baik tidur sebentar. Cegah Mbah. Oh nggak apa-apa Mbah, saya masih kuat kok. Kasihan teman saya yang lagi sakit Mbah. Tolak si Amir kepada Mbah Salman. Selepas pembicaraan tadi, Amir pun berkemas. Tak lupa membangunkan Imron yang terlelap dengan tidurnya dan mengajak Imron berangkat pulang meski masih gelap gulita. Imron sebenarnya pun sempat kaget atas permintaan Amir yang mendadak ini, karena dia belum tahu masalah yang sebenarnya sama Mbah Salman. Sementara si Amir ini harus konsentrasi untuk menyelesaikan sakitnya si Ane.